Selamat pagi Indonesia. Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita kali ini dengan judul topik mengenai AHY dapat dipastikan menjadi cawapres Anies Baswedan. Karena AHY punya tim penolak cawapres Anies Baswedan selain AHY. Jadi topik ini dipilih karena saat ini lagi menghangatnya ya, mengenai penolakan Mbak Yeni Wahid ya, dari pencalonan atau menjadi pilihan cawapres Anies Baswedan. Yang pertama yang kita tinjau adalah Yeni Wahid akhirnya secara belak-belakan, ini saya ngambil dari, saya lupa ini dari referensi apa, saya ngambil dari browsing ya, siap bila ditunjuk menjadi bakal cawapres di Pilpres 2024. Nah, sebelumnya Mbak Yeni Wahid masih belum terbuka ke publik ya, persiapan tentang kesiapannya ikut kontestasi Pilpres. Padahal namanya terus didorong dan digadang-gadang calon potensial untuk menjadi cawapres. Nah, sosok Yeni Wahid memang sempat santer dikabarkan menjadi kandidat kuat bakal cawapres Anies Baswedan. Nasdem menjadi partai yang pertama kali memunculkan nama Yeni Wahid sebagai bakal cawapres Anies. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali ya, sangat berharap Anies Baswedan memilih Yeni Wahid sebagai cawapresnya. Selain itu, jadi Mbak Yeni Wahid digaungkan oleh Partai Solidaritas Indonesia untuk jadi cawapresnya dari Ganjar Pranowo. Nah, itu disebutkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali. Nah, mari kita mendengarkan pernyataannya dari Mbak Yeni untuk kesiapannya untuk menjadi cawapres. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan, juga kemudian bahwa saya dianggap punya kompetensi untuk bisa bersanding dengan para calon-calon presiden. Dan tentunya politik di Indonesia ini kan tidak statis, masih sangat dinamis sekali. Sampai batas pendaftaran pun bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi kita masih mensikapi ini semua seperti apa. Masih kita lihat dinamikanya akan seperti apa. Kalau namanya politik itu kan pasti komunikasi dengan semua pihak, tidak hanya dengan satu pihak. Dan itu bukan rahasia umum lah, bukan rahasia lagi kalau memang ada pendekatan-pendekatan, ada komunikasi-komunikasi. Iya, tapi kan politik di Indonesia itu tidak juga literal, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan di sana. Jadi ada soal koalisi, ada soal elektabilitas dan lain sebagainya. Itu semua kan masih diramu semua ini, masih semua orang masih berkomunikasi, semua orang masih melakukan negosiasi. Jadi kita lihat saja. Sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia politik sudah cukup lama, pasti harus siap untuk menduduki jabatan publik, karena itu kan memang salah satu tujuan kita adalah untuk menduduki jabatan publik yang strategis agar bisa membuat kebijakan-kebijakan publik yang membuat perubahan positif di masyarakat. Sama. Saya itu dengan Pak Anies punya kedekatan khusus. Karena Pak Anies jadi rektor, saya jadi salah satu dosen ya. Saya pulang dari ambil master saya di Amerika. Mas Anies nawari saya jadi dosen di Paramadina. Beliau waktu itu jadi rektor. Nah, selanjutnya kita lihat ya, ada memberi komentar ya dari Johnson Sitindoan. Ya. Dia mematahkan peluang Yeni Wahid menjadi cawapres mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ya. Katanya sosoknya tidak pas di koalisi perubahan untuk persatuan. Ya. Meskipun Mbak Yeni merupakan figur yang kompeten di bidangnya. Ya, kita lihat sekarang ya komentarnya di Twitter. Mbak Yeni buat saya bagus.
bahkan lengkap sekali dengan segala atribusi yang melekat dalam diri beliau. Namun untuk posisi wakil presiden di koalisi perubahan, buat saya beliau tidak pas, tidak cocok. Wah, itu katanya Johnson ya. Menurutnya ya ini bisa menjadi cawapres, tetapi melalui koalisi yang lainnya, bukan KPP. Johnson menyebut kriteria cawapres yang bakal dipilih oleh Anies dan KPP. Salah satunya adalah sosok yang merepresentasikan perubahan. Karena jika koalisi ini menang, sebagaimana namanya perubahan, banyak hal yang ingin kami ubah. Dan idealnya cawapres perubahan itu memang yang selama ini wajahnya mempresentasikan hal itu. Politikus Demokrat ini meyakini ketepatan dalam memilih cawapres untuk Anies akan memperkuat posisi KPP. Ya, itu menguat bukan hanya pada internal koalisi, tapi juga di mata rakyat. Ya, agar koalisi juga semakin kuat, posisi dan brandingnya di rakyat yang ingin perubahan, di mana semakin hari semakin besar dan luas dukungannya. Ya, Johnson juga mengatakan sulit untuk memilih figur yang masih bagian dari rezim pemerintahan saat ini. Lantaran akan menjadi pertanyaan, di mana perubahannya? Tentu mereka akan bingung jika koalisi yang katanya mengusung perubahan ini malah mencalonkan tokoh yang bukan perubahan. Apalagi dia tokoh status quo. Wah, ini komentarnya ya. Atau bagian dari rezim ini. Gitu ya. Nah ini, ya cocok ini pembelaannya ya. Jadi salah satu mengapa judul itu dipilih karena terlihat di sini ya, bahwa AHY itu mempunyai tim pamungkas atau destroyer gitu ya. Siapapun yang akan mencoba untuk menjadi cawapres pasti dikoreksi habis-habisan itu ya. Ya, mari kita lihat sekarang komentar dari Johnson Sitindoan ya, dan tanggapan Mbak Yeni tentang komentar Johnson di Twitter. Mbak Yeni sempat bilang pusing saya melihat penjelasannya Johnson ini ya. Kok saya bilang kayak tong setan di pasar malam katanya. Oh saya menambahkan komentar, bukan Mbak Yeni, bukan sebagai tong setan ya, yang muter-muter, tapi lebih rumit lagi ya. Seperti yang disebut dengan bola maut. Mungkin tidak ada yang pernah memperhatikan ya, yang namanya bola maut itu ya. Ya ini saya tunjukkan gambarnya ya, perbedaannya antara tong setan cuma muter-muter, tapi bola maut itu malah berputar vertikal, berputar horizontal, malah diagonal. Nah, itu. Tadi saya mengatakan ya lebih seperti bola maut gitu ya. Mungkin dari tahun-tahun mereka, anak-anak tahun-tahun seperti saya ini mengerti tahu apa yang disebut dengan bola maut.
Nah, itu tadi tanggapan dan dialog Mbak Yeni dan Pak Johnson Sitinduan. Sekarang mari kita lihat komentar Mbak Yeni tentang dukungannya kepada AHY sebagai cawapres Anies Baswedan dan sekaligus berpamitan. Ini udah paling pas, udah paling top. Oke, nah gitu ya. Oke, ini paling top, ini udah keren, ini udah. Berarti yang sangat bermanfaat itu Mas AHY ya, Pak ya? Hah? Ya iyalah. Oke, jadi udah dari apa namanya figur dan lain sebagainya udah paling cocok. Oke, jadi saya pamit sekarang karena sudah selesai. Oke. Iya. Dari kronologi dialog yang sudah kita ikuti, maka dapat disimpulkan bahwa AHY sebagai cawapres Anies Baswedan sudah dapat dipastikan aman. Atau dengan kata lain, Anies tidak dapat lari kemana-mana. AHY harus jadi cawapresnya. Ya, AHY mempunyai tim yang sulit untuk menolak siapapun cawapres Anies selain AHY. Bagi mereka yang mencoba menerima untuk menjadi cawapres Anies, siap-siap ditolak mentah-mentah oleh tim penolakan cawapres AHY. Nah, itu tadi adalah beberapa informasi yang didapatkan kelompok kami ya, khususnya mengenai AHY dapat dipastikan menjadi cawapres Anies Baswedan karena AHY punya tim penolak cawapres Anies Baswedan selain AHY yang ampuh. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi acuan atau pegangan pada waktu kita semua melaksanakan pemilu 2024. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Selamat pagi Indonesia. Jangan lupa sukseskan pemilu 2024.